Oke, jadi sekarang kita akan membahas terkait kenapa sekarang jumlah bantuan sosial itu berkurang atau dikurangi. Nah, di sini jawabannya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini saya akan selalu membagikan informasi yang terupdate mengenai bantuan sosial dan juga cara-cara atau solusi bagi yang mengalami permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial atau terkait dengan bantuan sosialnya. Dan juga beri dukungan dengan cara share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya, agar masyarakat yang lain juga bisa mengetahui informasi terkait bantuan sosial. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya coba scroll-scroll untuk komentar yang masuk pada video-video saya sebelumnya. Di sana kebanyakan yang bertanya, kenapa sekarang jumlah bansos tersebut berkurang? Kenapa dikurangi? Apa alasannya? Kenapa demikian? Kira-kira sebagiannya kemana? Nah, salah satu pertanyaannya yang seperti ini adalah salah satunya, tapi cukup banyak yang menanyakan hal demikian, dan saya yakin Bapak Ibu juga yang menonton video ini mungkin memiliki pertanyaan yang sama. Oke, jadi untuk jawabannya yang pertama adalah perlu kita ketahui bersama-sama, kita pahami bersama-sama bahwa jumlah bantuan sosial khususnya program Keluarga Harapan saat ini yang cair saat ini itu tidak dikurangi, melainkan mengalami penyesuaian. Yang tadinya seharusnya cairnya per 3 bulan sekali, dan jumlahnya contohnya apabila anak SD, komponen anak SD yang seharusnya 225 per 3 bulan, berhubung karena mengalami penyesuaian karena cairnya hanya 2 periode 2 bulan alias bulan Juli dan juga Agustus, sehingga otomatis mengalami juga penyesuaian untuk nominalnya. Tapi keuntungannya adalah untuk pencairannya lebih sering. Kalau cairnya 3 bulan sekali kan, kalau dalam setahun cuma 4 kali cairnya. Tapi kalau per 2 bulan sekali, dalam setahun hitungannya 6 kali cair. Nah, kalau ditotalkan secara keseluruhan sebenarnya itu nominalnya tetap sama, sesuai dengan jumlah komponen dari awal yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, yaitu untuk anak SD Rp900.000 dan untuk balita atau ibu hamil yaitu sebesar Rp3 juta, dan begitu pun juga dengan komponen yang lainnya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ada yang dapatnya hanya Rp200.000? Oke, jadi di sini untuk Rp200.000 itu kalau kita lihat pada tabel yang ini itu tidak ada komponen yang jumlahnya Rp200.000, melainkan yang paling kecil adalah Rp150.000, yaitu komponen anak SD karena mengalami penyesuaian yang tadinya seharusnya 225 jadinya Rp150.000. Nah, apabila ada yang cair Rp200.000, kemungkinan atau bisa jadi itu adalah bansos BPNT periode 1 bulan. Dan begitu pun juga bagi yang memiliki komponen kesehatan, karena ada juga yang bertanya dia memiliki komponen kesehatan yaitu anak balita. Yang mana pada tabel di sini kalau kita lihat seharusnya cairnya Rp500.000, tapi kenapa dapatnya hanya Rp400.000? Nah, coba Bapak Ibu cek lagi, bisa jadi itu adalah bansos BPNT untuk alokasi 2 bulan, karena untuk saat ini pencairan bantuan sosial itu yang cair saat ini bukan hanya bansos PKH, tapi juga sekaligus pencairan bantuan sosial BPNT. Jadi bisa dibilang bansos yang masuk di dalam kartu KKS-nya Bapak Ibu itu ada 2 jenis bansos. Yang satunya bansos PKH, satunya lagi bansos BPNT program sembako. Karena saat ini untuk saldo bansos BPNT program sembako itu bukan lagi masuk melalui saldo e-wallet, melainkan masuk menjadi saldo top up, saldo biasa sama seperti dengan saldo bansos PKH, dan dapat ditransaksikan di agen manapun atau di ATM manapun berupa uang tunai, tidak harus lagi ditukarkan berupa sembako di agen-agen yang ditentukan. Nah, jadi saya rasa untuk tabel yang ini ya, kalau perlu Bapak Ibu screenshot ini, kemudian Bapak Ibu coba nanti dihitung-hitung sendiri di rumah berapakah jumlah bansos yang Bapak Ibu terima, dan bisa dilihat pada tabel berikut di sini. Apabila misalnya Bapak Ibu memiliki komponen anak SD 1 orang yang paling rendah, kemudian memiliki juga komponen kesehatan seperti anak balita.
Nah, seharusnya di sini dapatnya Rp650.000 untuk alokasi bulan Juli dan juga Agustus. Rp650.000 karena balita 500, SD 150.000 ditotalkan menjadi Rp650.000. Apabila Bapak Ibu mendapatkan ada tambahan lagi semacam tambahannya Rp400.000 yang tadinya seharusnya Rp650.000 tapi yang Bapak Ibu terima yaitu jumlahnya Rp1.050.000 misalnya, artinya Rp400.000 itu adalah BPNT program sembako yang cairnya berbarengan, yang masuknya berbarengan. Atau misalnya tambahannya itu ternyata Rp200.000 yang seharusnya Rp650.000 tapi dapatnya jadi Rp850.000, berarti untuk Rp200.000-nya itu adalah BPNT program sembako alokasi 1 bulan atau sisanya pada periode yang lalu yang belum disalurkan. Nah, di sini perlu diketahui juga karena untuk pencairan bantuan sosial saat ini yaitu periode tahap 3 dan juga alokasi Juli Agustus, yang mana sekarang itu komponennya sudah banyak yang berubah ya. Yang misalnya tadi SD ada beberapa yang sudah naik SMP, yang tadinya SMP ada yang sekarang sudah jadi SMA. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk pencairan bansos saat ini itu masih mengikuti dengan periode sebelumnya. Karena untuk closingnya Dapodik itu kalau tidak salah ya, ini sependek pengetahuan saya itu per 31 Agustus. Nah, jadi untuk penarikan data Dapodik pusat itu yaitu per 31 Agustus, sehingga untuk pencairan bantuan sosial yang saat ini, yang disalurkan saat ini yang sedang berjalan tahap 3 dan juga alokasi Juli Agustus itu masih menghitung komponen yang sebelumnya. Jadi walaupun anaknya Bapak Ibu itu sudah SMA, sekarang kelas 1 SMA, karena baru aja ya naik kelas, naik jenjang jadi SMA, berarti hitungannya masih anak SMP yang dibayarkan pada tahap ini, karena datanya yang dia Dapodik itu ditarik ke pusat per 31 Agustus. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jadi sampai di sini saya harap kita semuanya sudah sepakat, sudah sama-sama paham bahwa untuk jumlah bantuan sosial saat ini itu tidak dikurangi atau tidak mengalami penurunan nominal, melainkan hanya mengalami penyesuaian karena untuk periode pencairannya juga berubah. Yang tadinya per 3 bulan sekali jadi per 2 bulan sekali. Tapi ada tapinya ya. Ini hanya berlaku bagi penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan yang cairnya melalui Bank Himbara dan juga BSI, atau yang masuknya itu melalui kartu KKS. Sedangkan untuk KPM, penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan yang masuknya melalui PT Pos secara tunai, itu tetap sama untuk jadwalnya dan juga nominalnya per 3 bulan sekali, dan nominalnya juga tidak mengalami penyesuaian. Baiklah, itu saja. Buat yang lainnya mau bertanya seputaran bantuan sosial, silahkan langsung tulis komentarnya di bawah video ini. Insya Allah apabila pertanyaan yang masuk saya rasa itu belum pernah saya jawab atau belum pernah saya bahas di video-video saya sebelumnya, biasanya untuk pertanyaan begitu akan saya jawab melalui video. Dan buat yang lainnya juga yang belum sempat saya balas satu persatu pertanyaannya, harap bersabar karena semuanya butuh proses atau butuh waktu ya, jadi berurutan untuk saya balasnya. Oke, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.